Sungguh kami mengucap syukur untuk anugerah-Mu ya Abba ya Bapa. Seperti pujian ini, kami berserah kepadamu. Karena kami tahu Engkau Tuhan Allah yang maha baik, yang dapat dipercaya, Tuhan Allah yang mencintai dan mengasihi kami. Mari kita berdoa bersama-sama, ulangi seperti apa yang saya ucapkan. Bapa kami yang ada di dalam surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi ini seperti di dalam surga. Bapa yang baik, berikanlah kami pada hari ini rezeki yang menjadi bagian kami secukupnya, cukup untuk memberikan pinjaman kepada banyak bangsa, sedangkan kami sendiri tidak punya pinjaman, cukup untuk menjadi saksi Tuhan. Mulai dari Yerusalem, Yudea, Samaria, sampai ke ujung-ujung bumi. Cukup untuk menjadikan semua bangsa murid Kristus dan membaptis mereka dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa untuk rezeki yang secukupnya, dan ampunilah dosa-dosa kami, ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni orang-orang yang bersalah kepada kami, dan janganlah masukkan kami ini ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari segala yang jahat, sebab Engkaulah yang empunya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Haleluya, haleluya. Mari Bapak Ibu sekalian, sekarang kita bersama-sama secara serempak dan serentak kita akan menggemakan Mazmur 91 dengan suara yang keras, dengan suara yang lantang dari tempat kita masing-masing. Alkitab berkata, mati dan hidup dikuasai oleh lidah. Siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. 2, 3. Mazmur 91. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh Tuhanlah yang akan melepaskan aku dari jerat penangkap burung dan dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya Tuhan akan menudungi aku. Di bawah sayapnya aku akan berlindung. Kesetiaan Tuhan ialah perisai dan pagar tembok. Amin, amin, amin. Terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Aku tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisiku dan 10.000 di sebelah kananku, tetapi itu tidak akan menimpa aku. Aku hanya menontonnya dengan mataku sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganku, yang maha tinggi telah kubuat tempat perteduhanku.
Amin, amin, amin. Terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Malapetaka tidak akan menimpa aku, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahku. Sebab malaikat-malaikat Tuhan akan diperintahkan oleh Tuhan kepadaku untuk menjaga aku di segala jalanku. Para malaikat Tuhan akan menatang aku di atas tangannya, supaya kakiku jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan aku langkai. Aku akan menginjak anak singa dan ular naga. Amin, amin, amin. Terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Sungguh hatiku melekat kepada Tuhan, maka Tuhan akan meluputkan aku, Tuhan akan membentengi aku, sebab aku mengenal nama Tuhan. Bila aku berseru kepada Tuhan, Tuhan akan menjawab. Tuhan akan menyertai aku dalam kesesakan. Tuhan akan meluputkan aku dan memuliakan aku. Dengan panjang umur akan Tuhan kenyangkan aku, dan akan Tuhan perlihatkan kepadaku keselamatan daripadanya. Amin, amin, amin. Terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih ya Aba ya Bapa. Sekarang kami mau buka hati kami untuk dipenuhi dengan firman Tuhan. Berkati hamba firman-Mu, Bapak Pendeta Dr. Samuel Kusuma. Dalam nama Yesus yang siap diberkati oleh firman Tuhan, angkat jempolnya ke depan, katakan amin 3 kali. Amin, amin, amin. Salam kebangkitan, salam penuaian. Semangat pagi! Semuanya harus semangat seperti di pagi hari ya. Dan hari ini kembali kita akan dilayani oleh hambanya yang sedang berada di kota New York, yaitu Bapak Pendeta Dr. Samuel Kusuma, yang mana beberapa hari ini telah memberkati jemaat BMC ya. Shalom Bapak Pendeta Dr. Samuel Kusuma, apa kabarnya? Shalom. Luar biasa, dahsyat, ajaib. Wow, mukanya segar sekali seperti baru keluar dari lemari es. Haleluya. Mantap. Silakan Bapak Pendeta. Baik, terima kasih. Shalom, haleluya. Bapak Ibu sekalian, terima kasih. Pastor Yosua Yongki, luar biasa. Saya percaya kita semua dalam rencana Tuhan. Katakan sama-sama, saya dalam rencana Tuhan. 1, 2, 3, saya dalam rencana Tuhan. Apa itu rencana Tuhan? Tema hari ini, pagi ini adalah berjalan bersama Yesus. Tuhan punya rencana. Sejak Adam dan Hawa, ia ingin berjalan bersama dengan semua kita. Semua Tuhan ciptakan dengan luar biasa. Jadi terang, jadi matahari, jadi semua yang dia ciptakan luar biasa. Tapi hanya satu ciptaannya, yaitu manusia, saudara dan saya, diciptakan imago Dei, serupa segambar dengan Tuhan. Serupa segambar artinya, kita bisa komunikasi dengan Tuhan, kita bisa berjalan dengan Tuhan, hidup kita dibutuhkan Tuhan, Tuhan kita butuhkan. Ada sebuah kesatuan, seperti tangan ini Bapak Ibu sekalian. Semakin tangan ini bertemu, maka dia akan bisa mengangkat berapapun beban yang ada, berapapun kondisinya. Waktu Anda dan saya berjalan bersama Tuhan, maka langkah demi langkah kita adalah langkah bersama Tuhan. Yeremia pasal 29 ayat 11 berkata demikian, sebab aku ini Tuhan
mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada pada Tuhan mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, dan berikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Yang percaya firman Tuhan, amin, sama-sama katakan amin, amin, amin. Semua katakan terjadilah, terjadilah, terjadilah dalam nama Tuhan Yesus. Kekasih Tuhan, Bapak Ibu sekalian, saya senang kita semua mendahulukan Tuhan. Waktu Anda berjalan bersama Tuhan dikatakan, sebab ini aku Tuhan mengetahui rancangan yang ada pada Tuhan mengenai saudara dan saya. Tuhan itu punya rancangan, Tuhan punya rencana, Tuhan punya mimpi, Tuhan punya rencana. Dalam bahasa aslinya mimpi Tuhan, God's dream adalah kalam. Waktu Anda dan saya melihat berjalan bersama Tuhan, Tuhan tidak pernah melihat masa lalu. Tuhan tidak pernah melihat kegagalan kita. Tuhan bicara soal masa depan. Semua katakan masa depan. Tuhan punya rencana atas kita, tapi Tuhan tidak bisa memaksa kita. Tuhan hanya berkata, kalau engkau mau jalan sama aku, kalau engkau hidup sesuai firmanku, maka ini rencanaku, ini kehendakku, ini yang terbaik aku berikan. Tetapi dia tidak bisa memaksa manusia, saudara dan saya. Meskipun dia telah tebus Anda, Tuhan tetap memberi kita free will, hak memilih, berkat atau kutuk, hidup benar atau di luar kebenaran. Waktu Anda berjalan bersama Tuhan, yang pertama, Anda dan saya sedang menyelesaikan rencana Tuhan yang ke depan. Yang percaya katakan amin. Saya percaya Bapak Ibu sekalian, kita semua punya pergumulan. Tapi waktu Anda menyimpang dari jalan Tuhan, maka Anda kehilangan rencana Tuhan. Waktu Anda kembali kepada kehendak Tuhan, Anda akan menyelesaikan rencana Tuhan. Apa itu rencana Tuhan? Dikatakan yaitu rancangan damai sejahtera. Pasti sejahtera. Mungkin berkata, Pak, kenapa saya harus alami ini? Tuhan sedang stressing semua untuk memberikan hari depan yang penuh pengharapan. Kemudian bukan kecelakaan, bukan kegagalan, bukan menurun, bukan hidup yang dalam sakit penyakit, tapi hidup dalam kebaikan, kesehatan ilahi, dan berkat yang berlimpah, yaitu damai sejahtera. Semua katakan damai sejahtera. 1, 2, 3. Damai sejahtera. Jadi rencana Tuhan itu bukan kecelakaan, tapi kebaikan, favor, perkenanan Tuhan. Waktu kita berjalan bersama Tuhan, maka selalu ada damai dan sejahtera. Tanda, ciri orang yang berjalan sama Tuhan, meskipun kondisinya kelihatannya tidak baik, tapi waktu Anda berjalan sama Tuhan, Anda mengalami Roh Kudus memberi Anda damai sejahtera. Semua katakan damai sejahtera. Orang yang damai belum tentu sejahtera, tapi orang yang damai dan sejahtera itu dari Tuhan. Dan apa yang terjadi? Ini yang penting Bapak Ibu sekalian. Waktu Anda berjalan bersama Tuhan, maka untuk memberikan kepadamu apa? Semua katakan hari depan. Semua katakan hari depan. Semua katakan hari depan yang penuh apa? Harapan. Wow, luar biasa, tepuk tangan yang paling meriah. Haleluya. Hari depan, saudara berkata, Pak Samuel, saya udah 80 tahun, tetap punya hari depan yang penuh harapan. Saya percaya mungkin 70 tahun, waduh Pak, kalau dingin encok kumat, rematik umat, percaya Tuhan sembuhkan hari depan yang penuh harapan. Yesus selalu bicara hari depan. Dunia bicara kegagalan kita. Iblis selalu mengintimidasi kita. Wah, kamu dulu begini. Kamu akan gagal begini. No, Anda tidak hidup hari kemarin. Waktu Yesus menemui murid-murid, dia tidak bicara lain. Setelah dia bangkit, dia selalu berkata, damai sejahtera. Shalom aleihim.
Shalom alaihim artinya damai sejahtera karena Tuhan hadir. Dan itu masuk sampai ke tubuh, jiwa, dan roh kita. Orang yang mengalami damai dan sejahtera, wow, itu tidak bisa ditukar oleh apapun. Waktu Anda berjalan sama Tuhan, mungkin bertanya, Pak, gimana caranya untuk tahu ini kehendak Tuhan atau tidak, siang jalan Tuhan atau tidak? Yonggi itu pernah sampaikan, waktu kita berjalan bersama Tuhan, iblis pasti tidak suka ada tantangan, ada ujian. Tapi Tuhan justru akan memberi kemenangan, damai sejahtera, sukacita dalam hidup kita. Damai sejahtera itu adalah salah satu buah roh. Ada 9 buah roh, bukan buah-buah roh. Artinya buah roh itu akan muncul. Sebuah pohon yang berbuah itu akan dinikmati. Oh, ini buahnya manis, asin, kecut. Tapi buah itu tidak sekonyong-konyong jadi seperti buah. Dimulai dengan biji. Kemarin Pastor Yosua Yongki dan Ibu Pendeta ngajak saya ke Ransmart. Wow, saya ini senang buah-buahan. Nurun Bapak Pak Henok, suka buah-buahan. Jadi waktu saya lihat buah, senang sekali. Ada mangga. Kami dulu suka makan mangga Probolinggo ya Pak Yongki. Waduh, itu kalau perakan Bu Yongki, buah itu mangga Probolinggo, kita lagi buka belah, kemudian dipotong merah, dibelah-belah-belah, bentuk kotak-kotak-kotak, dipeletek. Nah, itu bahasa Prancis nipun, saudara. Maka kita mulai makan, waduh, hauje secingping. Wah, itu surga terbuka. Malaikat jatuh, saudara-saudara. Nah, apa yang terjadi? Kemarin kami lihat mangga. Waduh, mangga organik. Kita beli 1 bag. Enak, manis, tapi ada paling the best mangga Probolinggo. Karena made in Probolinggo is the best. Mumpung ada Pak Yongki, saudara. Nah, yang berikutnya Bapak Ibu sekalian, kami lihat buah ceri yang gede-gede. Kemudian Bakso Yongki lihat apokat. Waktu kemarin kami makan pagi, saya diberi apokat. Saya lihat bijinya menarik. Saya kalau Anda lihat background bukit doa ini, saya diberi anugerah Tuhan. Waktu pandemi, orang lain cari matahari. Saya bukan cuma cari matahari. Saya memang nanam. Itu tanaman-tanaman yang di belakang, itu saya patahin, saya pasang, saya taruh polybag, saya nanam, saya berkebun, sampai hitam semua. Ya, saya tanam, ya sambil sekalian berjemur, saudara. Vitamin D, tahu vitamin D kan? Karena matahari. Semua manusia perlu kena matahari supaya dapat kulitnya vitamin D. Maksudnya D itu dipanaskan, saudara. Akhirnya saya tanam. Satu kali saya dapat buah apokat super giant dari Toraja. Besarnya kayak gini. Bahasa Prancisnya yaitu kayak das maling, saudara. Nggak pernah lihat, biasanya apokat kan segini, apokat segini. Ini apokat segini. Giant apokat, saudara. Wow, saya senang. Saya buka, saya makan manis, rasa mentega, macam-macam lah. Bijinya saya ambil. Saya tanam di Bukit Doa. Wow, luar biasa Bukit Doa. Orang tuh kaget. Kalau Anda lihat, kami tanam apapun, tumbuh, subur, dan diberkati. Sebelah-sebelah bukit yang lain, kering. Dia itu seperti padang gurun. Tuhan membedakan. Saya percaya Bapak Ibu sekalian, tanah yang kita injak dikuduskan. Apa yang kita pegang diberkati oleh Tuhan. Saya percaya janji Tuhan damai sejahtera. Jadi saya tanam biji apokat. Lantas biji apokat itu tumbuh tunasnya. Sampai sekarang jadi sebuah pohon. Saya lagi nunggu untuk nanti buah apokat raksasa. Saya harap tahun ini atau tahun depan Pastor Yosua Yongki kalau datang ke Balikpapan bisa nikmati yaitu apokat
giant. Wah, luar biasa. Kemarin kita makan apokat Meksiko. Bijinya saya simpen, saya masukin koper saya. Nanti saya mau tanam. Semoga tumbuh, saudara-saudara ya. Ternyata kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. 9 buah roh. Itu akan bisa kita nikmati, orang sekitar kita bisa nikmati, tetangga teman kita nikmati kalau kita melakukan yang namanya seperti benih biji. Buah roh itu termasuk hasil Roh Kudus yang memenuhi kita. Tapi enggak, bahasa Jawanya itu bahasa Indonesia, tiba-tiba sekucuk-kucuk jadi sabar, ucuk-ucuk jadi setia, ucuk-ucuk tak geje-geje. Nah, itu ucuk-ucuk tiba-tiba sekonyong-konyong jadi murah hati. Nggak bisa. Dalam bahasa asing kata buah roh, ada kata bahasa aslinya zoe. Semua katakan zoe. Zoe itu benih kehidupan, ada biji. Kesabaran itu memang Roh Kudus berikan buat kita. Seperti biji yang ditanam di hati kita. Tapi kita harus tumbuhkan. Harus tambah sabar. Makin sabar. Sampai kita bisa nyimak, betul ya, saya hidup dalam kesabaran. Kalau Anda gagal, mulai lagi. Itulah berjalan bersama Tuhan. Saya percaya buah kesetiaan, buah kesabaran, buah kemurahan, buah kasih kita tumbuhkan. Apa yang terjadi waktu Anda mau lihat masa depan? Siapa yang mau lihat masa depan? Siapa yang mau berjalan dengan masa depan? Dan masa depanmu adalah masa depan yang penuh damai, sejahtera, dan hari depan penuh pengharapan. Tepuk tangan yang paling meriah. Masa depanmu sehat, masa depanmu engkau dipakai Tuhan, masa depanmu engkau kaya, menjadi berkat, kelimpahan bersama Tuhan. Caranya yang pertama, ayat yang ke-12 dari Yeremia 29. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Dan apabila kamu berseru dan datang untuk berdoa kepadaku, maka aku akan mendengar kamu. Amin. Tahukah Bapak Ibu sekalian, waktu Anda berdoa fajar seperti ini, itu tadi Anda angkat tangan, memuji, menyembah, Anda sedang berjalan sama Tuhan di dalam masa depan. Waktu Anda berdoa, Tuhan sedang membukakan masa depan. Ini loh anakku, engkau seperti ini, aku mau seperti ini. Jadi yang pertama waktu Anda mau lihat masa depan, Yesus waktu bangkit, damai sejahtera bagi kamu. Thomas berkata, aku tahu dia mencucukkan jariku, aku tidak percaya. Yesus tidak pernah marah kepada Thomas, mengungkit-ungkit kesalahan masa lalu. Thomas, ini jariku, cucukkan. Thomas, ini lambungmu, cucukkan. Dia nyembah dan berkata, engkau Tuhan, engkau Allahku. Petrus yang menyangkal Yesus 3 kali, Yohanes 21, pasal 21. Anda lihat, dia kembali menjadi penjala ikan, padahal dia adalah penjala ikan yang menjadi penjala manusia. Yang kali 3 kali sudah diperingatkan. Waktu dia semalaman bersama teman-temannya menjala ikan tidak dapat apa-apa. Ketemu Yesus yang bangkit. Yesus sengaja menemui dia. Yesus tidak pernah kesalahan. Terus kamu ini tak kasih tahu. Enggak nurut kamu. Tidak. Yesus cuma ngomong, adakah ikan? Tidak ada. Semalam kamu dapat. Lebih masuk lebih dalam. Tebarkan jalanmu ke sebelah kanan. Waktu dia dapat ikan, dia sadar peristiwa waktu 3,5 tahun yang lalu. Dia di danau yang sama ketemu Yesus dan dia tahu dia tidak dapat ikan semalaman juga. Dia ketemu Tuhan dan Yesus memberi ikan yang begitu banyak mujizat. Dan dia tahu dia diubah dari penjala ikan menjadi penjala manusia. Dia kembali menjadi penjala ikan. Kembali ke hidup yang lama. Yesus mau dia kembali menjadi penjala ikan. Dan bukan penjala ikan. Akhirnya kalau Anda baca Yohanes 21, gembalakan dombaku. Gembalakan dombaku.
Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Tuhan selalu bicara hari depan. Saya nggak tahu apa yang kau hadapi. Waktu engkau masuk ke menara doa, ada doa fajar. Dikatakan, apabila kamu berseru dan datang kepada Tuhan untuk doa, doa bukan sesuatu yang konyol. Doa bukan sesuatu yang sia-sia. Pray is powerful. Doa membawa Anda maju ke depan. Anda meraih masa depan 5 tahun lebih cepat. 1 tahun lebih cepat. Dan semua yang terbaik. Dan Tuhan mendengarkan kamu. Haleluya. Waktu Anda nyembah, kadang-kadang mata rohani kita dibukakan Tuhan. Anakku, masalahmu yang ini, selesaikan ini. Ini. Itu hari depan. Anda bisa baca di dalam Daniel pasal 6. Kemarin saya waktu di Philadelphia, saya ngomong sama Pastor Lukas Kusuma di saya. Pastor Lukas, kami pingin ke Lancaster. Pak Lukas ngomong gini, kok ini tinggal 2 hari. Gak gampang sekarang ini summertime. Orang ke Lancaster nonton teater itu begitu banyak. Tiketnya pas sudah habis, betul dibuka di online, habis. Kami makan siang dengan 1 orang. Di video Pastor Lukas ngomong gini, Pak Samuel pingin ke Lancaster. Berapa orang? Ya 4 atau 5 orang. Mujizat terjadi, saudara. Berapa waktu kemudian dia berkata, ini ada sisa tiket 4. Jadi kami berangkat ke Lancaster minggu lalu, hari Selasa. Kami pas sampai jam 3 kurang 5, langsung ke toilet, langsung masuk, pas Daniel. Apa yang saya dapat dari Lancaster tentang Daniel? Wow, Tuhan ungkapkan sesuatu kepada saya. Daniel dikenal the man of prayer, orang yang berdoa. Dan Daniel bukan orang yang tidak punya jabatan tinggi. Dia sangat sibuk. Dia seorang yang penting mengatur kerajaan zaman Nebukadnezar, zaman Belshazzar, dan zaman Darius, 3 pemerintahan raja. Dia bisa mendampingi jadi orang utama. Tangan kanannya. Tapi dia punya waktu untuk menyembah ke arah Yerusalem. 1 hari 3 kali menyembah, berdoa. Daniel dengan doanya melihat masa depan, melihat janji Tuhan, melihat kebenaran Tuhan. Yeremia pasal 29, saya waktu ke Lancaster saya menarik. Kok ada Nabi Daniel, tiba-tiba muncul Nabi Yeremia. Muncul Nabi Yeskiel. Oh, ini tambahan. Ternyata tidak. Kalau Anda baca Yeremia 29 ayat 11 ini diberikan nubuatan Tuhan kepada Yeremia untuk kepada Daniel, orang-orang buangan, Sadrak, Mesak, Abednego, ayat 10. Lihat, kita mundur 1-2 ayat, Yeremia 29 ayat 10. Sebab beginilah firman Tuhan. Sebab dengan genap 70 tahun bagi Babel, barulah aku memperhatikan kamu, aku mendapat janjiku kepadamu dengan membalikan kamu ke tempat ini. Jadi Bapak Ibu sekalian, Tuhan ini berfirman. Dan firmannya ya dan amin. Saya tidak tahu bahwa film Daniel itu tentang Lancaster, Theater Daniel. Tapi Tuhan mengungkapkan sesuatu pada saya. Wow, ternyata Yeremia 29 ayat 11 itu dikirim Tuhan pesan kepada Daniel pada waktu dia jadi the man of prayer. Bicara masa depan. Waktu Anda doa fajar, jangan putus doa fajar. Saya punya waktu doa fajar. Saya punya waktu nyembah. Waktu Anda nyembah, waktu Anda berdoa, Tuhan membawa kita berjalan bersama Tuhan. Bukan supaya hari itu kita diberkati, tapi Tuhan memberi kita disegarkan, dikuatkan, dan hari depan yang penuh pengharapan. Haleluya! Sebab itu terus doa fajar, makin sungguh-sungguh, makin menyala-nyala. Dan berdoa itu Tuhan memberi hari depan penuh pengharapan. Daniel, the man of prayer.
Dia bisa lepas dari gua singa karena doa. Singanya tidak punya kuasa. Sadrak, Mesak, Abednego kenapa lepas dari gua perapian yang menyala-nyala? Dan muncul anak dewa. Dan di gua singa juga muncul Yesus. Atau seperti anak dewa itu Yesus. Di dalam teofani, dalam perjanjian lama, Yesus muncul. Maka apa yang terjadi Bapak Ibu sekalian? Ternyata jelas sekali. Karena doa. Waktu Anda doa seperti tadi, saya menyala. 2 kali hari Minggu ini, saya ikut doa fajar ini, bersama-sama PMC New York, luar biasa. Dideklarasikan selalu, yaitu doa Bapak kami, dan dideklarasikan selalu masuk 91. Itu bukan kebiasaan, tapi itu sebuah janji, kuasa, powerful, bahwa hari ini engkau akan melihat kedahsyatan Tuhan yang luar biasa. Yang kedua, ayat yang ke-13. Apabila kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku. Dan apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hati. Wow. Ayat 14. Tuhan akan memberi kamu menemukan Tuhan. Demikianlah firman Tuhan, aku akan memulihkan keadaanmu, mengumpulkan kamu di antara segala bangsa, segala tempat di mana telah kucerai-beraikan, demikian firman Tuhan, dan aku mengembalikan kamu ke tempat yang dari mana aku telah membuang kamu. Tuhan, waktu Anda yang kedua, menyembah, berdoa, masuk dalam doa fajar, menahan doa, 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 doa. Bukan sesuatu yang biasa. Pray is open the gate of heaven. Pray powerful to open the future. Doa membuka masa depan kita. Doa membuat saudara muka Anda bercahaya karena Anda ketemu dengan Tuhan dalam doa. Dan dikatakan yang kedua, Anda harus nyembah, cari Tuhan sampai ketemu Tuhan. Jangan aku saya lemah, saya sungkan sama Pak Gembala, saya ikut. Jadi saya main handphone, saya terus pencet-pencet, itu ada orderan. No, saudara nyembah, saudara cari Tuhan, hormati Tuhan. Coba seandainya Anda diundang Presiden Joko Widodo, pertemuan. Saya pernah diundang Pak Presiden Joko Widodo bersama dengan para konglomerat untuk groundbreaking, yaitu pancang daripada pembangunan Maya pada Hospital Internasional. Saya disuruh doa di depan Pak Presiden Jokowi. Bapak Ibu sekalian, Anda tahu, begitu Pak Presiden datang, semua pejabat, semua konglomerat Indonesia yang hadir, kurang lebih 50 orang, berdiri, nyambut beliau. Tidak ada yang pegang handphone, saudara. Sikapnya hormat, respect. Itu sikap kepada presiden. Tahukah saudara waktu Anda nyembah, you face to face. Engkau sedang ketemu muka dengan presiden dan segala presiden. Raja di atas segala raja. Why? Kenapa ada orang menyembah ikut doa seperti ini? Saya nggak ketemu Tuhan. Saya jujur Bapak Ibu sekalian. Saya sangat dijamah. Saya sangat diberkati dengan doa fajar ini. Saya merasakan saya ketemu muka dengan Tuhan. Itu perlu Anda betul-betul. Roh Anda, hidup Anda nyembah. Sesuatu ke depan Tuhan berikan. Waktu Anda menemukan Tuhan, wow. Tuhan pasti yang ketiga, memulihkan segala sesuatu. Haleluya. Saya tutup dengan kesaksian ini. Saya diajar Tuhan untuk mengandalkan Dia lewat doa. Satu kali Bapak Ibu sekalian tentang bukit doa ini, saya ada problem. Saya terlalu sibuk keliling pelayanan, jam doa saya kendur. Tuhan tegur saya dengan sebuah masalah. Waktu kami mau bangun bukit doa ini, perizinan kami mentok. Mentok yang pertama, yaitu setelah lingkungan,
tanda tangan 90-60, kemudian RT, kemudian lurah, sudah pergi ke masjid sampai camat. Waktu itu pas hujan saya jemput, ini sampai ke Bukit Dua nggak bisa tembus. Karena tanah lumpur, jalannya belum dicorok, naik. Itu sampai mentok licin dan Pak Camat ngomong gini, kembali saja Pak sama stafnya. Nanti kita bicara di kantor. Waktu dibicara di kantor dia ngomong begini, Pak, kami akan berikan izin. Rekomendasi dari camat. Asal satu, semua orang yang Anda lewati jalan sampai ke Bukit Tua, 2 kilometer, tanda tangan semua. Saudara, Anda tahu saya kaget. Saya ngomong bagaimana tanah itu yang begitu banyak, mungkin ratusan, orang pemilik tanah yang kami lewat 2 kilometer kiri kanan, harus kami minta tanda tangan satu-satu. Impossible. Satu kali lagi, the man of prayer open the future. Saya datang pada baik Pak. Betul ya Pak? Oke, saya doa. Saya beri waktu, saya nyembah. Saya bangun lagi mesbah saya pagi. Saya bangun lagi doa pagi. Saya nyembah, saya cari wajah Tuhan. Tuhan gimana? Tuhan gak jawab. Tuhan gimana? Tuhan saya cari. Saya sampai kita lupa masalah kita. Kadang-kadang orang doa untuk dapat jawaban masalahnya. Dia pikir Tuhan kayak dukun. Dia pikir Tuhan kayak tabib. Kalau doa pasti diberkati. Kalau doa pasti disembuhkan. Terbalik. Temukan Tuhan. Cari dulu kerajaan Allah. Ketemukan wajahnya. Otomatis kita disembuhkan. Otomatis kita dipulihkan. Otomatis kita mengalami kemuliaan Tuhan. Tepuk tangan yang paling meriah. Karena Anda ketemu sumbernya. Ketemu katakan sumbernya Yesus. Wow. Saya sampai lupa masalah itu. Tiba-tiba waktu saya nyembah. Tuhan bicara. Anakku, sekarang aku jawab. Karena kamu sudah temukan aku. Gini, buat peta Balikpapan. Satu lembar besar. Setelah itu, buat kolom 1, kolom 2, kolom 3, kolom 4, kolom 5. Saya ingat, Tuhan kasih tahu, kolomnya sampai 9. Apa maksudnya Tuhan? Tulis, tanya informasi. RT-nya yang dilewati mana saja. Oh 5 RT Tuhan, 5 RT sudah, oke. Kemudian yang berikutnya, berapa kelurahan? 2 kelurahan, 2. Terus siapa berikutnya? Camat. Setelah camat siapa? Wali kota. 9 kolom kita buat. Dan tulis itu semua. Dan Tuhan ngomong gini, pergi, datangi mereka. Mereka ada tangan, stempel semuanya. Dan itu jadi izin yang diminta Pak Camat. Saya datangi RT satu-satu, dan mereka welcome meskipun haji dan sebagainya. Tanda tangan stempel, tanda tangan stempel, tanda tangan stempel, 5 RT. Kemudian Pak Lurah ke-6, 7 Pak Camat, Bapak Ibu sekalian, 2 kelurahan, tanda tangan stempel. Kemudian waktu sampai ke Pak Camat bingung. Wah, bagus ini Pak. Ternyata ini nanti jadi contoh buat proyek-proyek yang seperti ini. Camat TCJ aja bingung caranya. Dia kasih keputusan, dia tidak tahu solusinya. Tapi Tuhan, waktu Anda berdoa, menemukan Tuhan, engkau lihat masa depan. Akhirnya Pak Camat tanda tangan stempel. Waktu naik ke Pak Wali Kota mau begini. Ini pendeta lebih pintar daripada pejabat-pejabat yang ada. Karena dia tahu dan kami jadi contoh untuk lokasi-lokasi itu. Tuhan hebat. Tuhan luar biasa. Setelah semua selesai, tantangan bukan tidak mungkin. Ada tantangan lagi sampai ke tata kota waktu IMB. Setelah izin lokasi dapat, AMDAL dapat, lain sebagainya, AMDAL Lalin dapat, IMB. Waktu IMB 2007, pejabatnya begini, bajunya begini, celananya cingkrang, saudara-saudara. Dan begini, saudara. Ininya ada ininya, saudara. Tiba-tiba dia ngomong begini, Pak maaf,
saya tidak bisa kasih izin selama saya jadi kepala. Wah, kataku. Saya nangis, saya berdoa. Tuhan, gimana caranya? Saya nggak tahu. Bapak bukan halangi kami, tapi halangi pekerjaan Tuhan. Dia mukanya merah, dia ngomong, tidak akan saya keluarkan. Saya kembali, saya nyembah. Seolah-olah Tuhan tidak ada beri apa-apa. Tapi waktu saya ketemu Tuhan kembali, Tuhan ngomong begini, jangan khawatir. Aku yang merencanakan, aku yang bertanggung jawab. Setelah itu, 2 minggu setelah itu, pejabat ini diganti karena kasus korupsi. Dia pindah, disekolahkan, diganti pejabat Kristen. Satu-satunya pertama kali. Dan Tuhan, saya datang, dalam waktu singkat dia selesai. Saat dia selesai, minggu depan dia dipindah ke PU. Anda tahu, sampai dia ngomong gini kalau ketemu saya rapat. Memang saya ditugaskan Tuhan untuk menyelesaikan izin bukit doa Pak Pendeta. Semua saya lakukan, bukan saya hebat. Tapi karena waktu saya datang, berdoa, Tuhan beri hari depan. Apapun yang kau butuhkan, dia bicara hari depan. Dan hari depan yang penuh harapan dan damai serah. Haleluya. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Saya percaya kita semua diberkati Tuhan. Cinta Tuhan, terus semangat doa. Kasih teman-teman yang lain, ajak doa pagi di BMC New York ini. Luar biasa. Ajak orang, rugi loh kalau kamu nggak ikut. Di sini ada Tuhan di rumah kita, meskipun lewat Zoom. Dulu waktu pertama kali pandemi pakai Zoom, ada ibu-ibu orang Madura, jemaat kita ngomongin, Pak, saya minta Bu Zoom nggak datang-datang, katanya. Maksudnya nggak ngerti Zoom caranya. Oh, saya ngomong begini, Zoom pakai itu password. Aduh Pak, password itu apa Pak? Bubur atau legit atau OC? Ternyata akhirnya dia belajar pakai handphonenya bisa Zoom. Dan dia ternyata, oh Zoom itu bukan Zoom, tapi Zoom itu artinya saluran kita bisa ketemu sama-sama. Meskipun tidak tatap muka, Tuhan hadir di tengah Anda. Tuhan hadir bersama kita. Haleluya, kita berdoa. Tuhan terima kasih. Kami tahu Tuhan punya rancangan hari depan. Bukan rancangan biasa, tapi rancangan hari depan yang penuh pengharapan. Berkati kami semua, berdoa biar kami menemukan Engkau, sumber segala sesuatu. Dan masa depan kami, masa depan yang cerah, masa depan yang pasti, masa depan yang kilang gemilang, dan masa depan bersama Tuhan, yaitu damai sejahtera. Diberkati kami semua demi nama Yesus. Amin. Amin. Amin.